Kutukan emas Inka yang hilang. Pada bulan November 1532 Masehi, Francisco Pizarro memimpin 160-an pasukan Spanyol ke kota Cajamarca di Inka. Pizarro adalah anak laki-laki yang buta huruf dan miskin, lalu menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjadi kaya dan dikenang. Setelah mendengar bagaimana sepupu jauhnya, Hernán Cortés, telah menjarah banyak emas dari suku Aztec, Pizarro sangat ingin mengikuti jejaknya. Ia memulai karirnya ketika pada tahun 1502 Masehi mengikuti ekspedisi kolonisasi ke dunia baru Amerika. Berkat kehebatannya dalam pertempuran, Pizarro telah dengan cepat naik pangkat di ketentaraan Spanyol. Dia memimpin 2 ekspedisi yang gagal ke pantai barat Amerika Selatan, di mana kondisi yang keras dan pejuang pribumi mendorong pasukannya kembali ke pantai. Namun takdir ada campur tangan saat pasukan Pizarro kembali memasuki kota Tumbes, Inka. Penduduk desa tidak hanya menyambut mereka, tetapi juga memberikan waktu untuk beristirahat. Dengan cepat orang Spanyol menjadi terpesona tidak hanya dengan perak dan emas dalam jumlah besar yang dipakai kepala suku setempat, tetapi juga logam mulia yang tampaknya ada di mana-mana. Dengan menggunakan taktik dan tipu daya, mereka membujuk para kepala suku untuk memberitahu kepada mereka tentang seorang penguasa Inka besar di pegunungan Andes, di mana emas berlimpah. Dengan pengalaman baru dan emas sebagai barang bukti, Pizarro kembali ke Spanyol, di mana dia meyakinkan Raja Charles V untuk membiayai ekspedisi ketiganya dan menjadikannya gubernur dari semua negeri yang akan dia taklukkan. Sekembalinya Pizarro ke Tumbes, dia menemukan kota yang dulunya indah dihancurkan oleh perang saudara antara Atahualpa dan Huáscar. Hasil pertempuran telah menjadikan Atahualpa sebagai raja baru Inka. Setelah mendengar kedatangan 160-an orang Spanyol, Atahualpa dan 80.000 orangnya tidak perlu takut. Namun untuk berjaga-jaga, ia mengirimkan beberapa bangsawan Inka untuk bertemu dengan orang Spanyol ini. Para bangsawan Inka menghabiskan 2 hari bersama orang Spanyol untuk memata-matai mereka. Ketika mendengar laporan para bangsawannya, Atahualpa mengirim kabar bahwa dia ingin bertemu dengan orang Spanyol di kota Cajamarca, di mana dia berencana untuk menangkap mereka. Ketika Pizarro memasuki kota yang sebagian besar sepi pada bulan November 1532, dia segera mengirim pesan bahwa dia ingin bertemu dengan penguasa Inka yang hebat di pusat kota. Saat dia menunggu kedatangan Inka, Pizarro merencanakan jebakannya sendiri. Atahualpa tiba di titik pertemuan mereka dengan membawa 80 bangsawan dan dikelilingi oleh 6.000 tentara. Tak lama kemudian Pizarro memerintahkan penyerangan. Meriam mulai mengaum dengan akurasi yang mematikan. Kavaleri menyerang dari posisi tersembunyi yang strategis dan prajurit infanteri melepaskan tembakan dari rumah panjang. Para prajurit Inka dan bangsawan yang tidak terbunuh dalam beberapa menit pertama serangan itu melarikan diri karena ketakutan. Pizarro sendiri menangkap Atahualpa. Khawatir akan nyawanya, Atahualpa memberitahu Pizarro jika Pizarro mau menyelamatkannya, dalam waktu 2 bulan orang-orang Inka akan mengisi ruangan dengan panjang 24 kaki, lebar 18 kaki, dan tinggi 8 kaki dengan emas. Dan 2 kali lipat dari jumlah itu diisi dengan perak. Bahkan Pizarro terkejut dengan jumlah kekayaan ini dan langsung menyetujui tebusan. Namun selama 2 bulan emas dan perak perlahan-lahan dikirim pasukan Spanyol dan Pizarro hidup dengan ketakutan yang semakin besar bahwa tentara Inka yang banyak mungkin akan bergerak untuk membebaskan Atahualpa dan membunuh orang-orang Spanyol.
Untuk mencegah hal ini terjadi, pada tanggal 29 Agustus 1533, Pizarro bertindak sebagai hakim dan atas dasar tuduhan palsu menghukum Atahualpa untuk dibakar di tiang panjang. Mendengar keputusannya, Atahualpa bertanya apakah dia bisa masuk Katolik, agamanya orang Spanyol. Atahualpa tahu sebagai seorang Katolik maka dia tidak akan dibakar sampai mati. Dan dia benar. Orang Spanyol tidak membakarnya, tapi mencekiknya sampai mati dan kepalanya dipenggal. Setelah mengetahui pengkhianatan Spanyol, Jenderal Inca Rumiñahui menyembunyikan sekitar 750 ton emas yang dia bawa untuk pembebasan rajanya di sebuah gua jauh di pegunungan Yanganates. Tak lama setelah itu, Rumiñahui ditangkap. Dan saat disiksa sampai mati, dia tidak mengungkapkan lokasi harta karun itu. Di sana harta karun itu bertahan selama bertahun-tahun sampai seorang pria Spanyol yang tinggal di pegunungan Yanganates bernama Valverde de Rotero kembali ke Spanyol dan menulis dekret 3 halaman kepada Raja Spanyol menyatakan lokasi harta karun itu, yang kita kenal sebagai petunjuk Valverde. Karya tersebut memberikan instruksi terperinci tentang cara menemukan harta karun itu. Raja Spanyol segera mengutus Pastor Longo untuk memeriksa keberadaan harta karun ini. Selama ekspedisinya, Longo mengirim kabar bahwa mereka telah menemukan harta karun itu, tetapi dalam perjalanan kembali menuruni gunung, dia menghilang secara misterius. Sekitar 100 tahun setelah hilangnya Longo, seorang penambang bernama Anastasio Guzman yang telah menambang di pegunungan Yanganates menulis peta yang menurutnya mengarah ke harta karun itu. Namun sebelum Guzman menemukan harta karun ini, seperti nasib Longo, Guzman menghilang di pegunungan. Apakah ceritanya benar? Sulit untuk memastikannya, tetapi memang benar sejumlah besar emas dan perak telah dikirim ke Spanyol. Ada catatan sejarah tentang semua kisah ini. Ada juga fakta bahwa dalam satu petunjuk samar kepada Raja Spanyol, de Rotero menyebutkan Danau Hitam. Pada tahun 1930-an, tambang emas Yanacocha atau Danau Hitam mulai beroperasi. Hingga saat ini, tambang tersebut telah menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar Amerika dalam bentuk emas.